Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa PT Sampurna. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan bukti dari nikmat adalah masih digerakkan langkah kita salat fardu berjamaah. Kemudian masih tinggal diam duduk bertolabul ilm. Berarti ini nikmat, sebab ini pilihan. Dalam hadis Bukhari diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an, diletakkan di nomor urut 71 oleh Imam Bukhari dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut setelah sholat fardu. Kalau ada kajian, ada thalabul ilm, dia tinggal diam. Berarti panjenengan ini pilihan, maka bersyukur, ini nikmat. Dan kalau sudah dipilih Allah dan ada di taman surga, Rasul bersabda, dibukukan Imam Muslim, diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu an, idam marortum biriyatil jannati farta'u. Dan apabila kalian sudah berada di taman surga, ambillah bekal. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, hilakuh dikr, halakoh liqo, majelis majelis tablik, majelis dzikir, majelis Jumat, idza quriyal Quran wal hadis, apabila di dalamnya disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis beliau, itulah taman surga. Semoga yang hadir siang hari ini benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah tambahkan ini, sehingga tercapai derajat hamba yang abdan sakurah. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga bisa optimal meneladani beliau, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Karena mengikuti Rasul, mencontoh Rasul, nikmat ditambah lagi. Apa tambahan nikmatnya? Hidupnya dia di dunia dicintai Allah, dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad,
bila hambaku benar-benar mencintai aku, katakan pada hamba-hambaku, ikuti aku. Maka siapa mengikuti Rasulullah, mencontoh beliau, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai dia dalam kehidupan di dunia ini. Wa yaghfir lakum dunubakum, dosa dan kesalahannya diampuni. Nah, ini nikmat tambahan dari Allah. Semoga kita semua mampu meneladani Rasul Muhammad SAW dengan optimal. Amin. Allahumma amin. Setelah kita bahas kemarin kedudukan dan keistimewaan akhlak, maka saat ini adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri atau dimensinya daripada akhlak di dalam agama kita. Ada 5. Yang pertama akhlak robbani. Yang kedua akhlak manusiawi. Yang ketiga akhlak universal. Yang keempat seimbang. Yang kelima realistik. Nah, jadi ada 5. Akhlak dalam Islam itu bukan karena sikon, bukan karena situasi dan kondisi terus akhlaknya, bukan. Sejak awal itu Allah tetapkan akhlak ini dalam surat Shad, surat 38 di ayat 46. Allah berkata, inna akhlasnahum bi khalisatin dikraddar. Sesungguhnya kami menganugerahkan mereka akhlak-akhlak yang tinggi atau mulia dengan mereka mengingat negeri akhirat. Nah ini, kita tuh bedanya dengan agama lain di situ. Kita ini punya akhlak pada Robbani, akhlak pada Robbani, di mana akhlak ini mengingatkan kita akan negeri akhirat. Karena ada agama yang nggak pakai neraka, ada. Saya dulu pernah di sana. Gadek neraka, surga, pokoknya percaya jepaplang ini surga. Itu benar-benar itu, nggak ada nerakanya, dikritik sama Allah. Di Ali Imran 24. Dzalika bi anahum qalu lan tamassanun nar ayam ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makanu yaftarun. Dan mereka berkata tidak akan disentuh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terperdaya dengan agama yang diadakan. Ini akhlak robbani ini. Malah ada agama yang nggak pakai surga, nggak pakai neraka. Ada. Nanti kalau mati bisa hidup lagi. Syukur-syukur tetap jadi manusia, nggak jadi tikus, nggak jadi tanaman, kok diinjak uang, dipateni, iya, namanya reinkarnasi. Loh coba. Ini ada kenyataan ada. Maka akhlak robbani ini adalah akhlak di mana yang termaktub di dalamnya itu ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak kurang dari 1500 ayat itu mengandung akhlak, baik teori, praktek, ya, dan memberikan pedoman akhlak, mensifati akhlak pada Allah itu dengan akhlak robbani. Lihat akhlaknya orang-orang aneh-aneh, ada yang tuanya ada 5 rupa-rupa warnanya, ada yang 3 in 1 macam kopi, gula dan susu, macam-macam. Ini akhlak-akhlak robbani ini harus dijaga ya. Dan Allah menghendaki kita itu untuk mengibadatinya totalitas. Sehingga ciri akhlak robbani ini dalam Islam itu bukan masalah situasional dan kondisional. Terus sekarang ini campur aduk. Ya mohon maaf loh ya, akhlak robbani ini yang sekarang lagi rusak nih. Coba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Salam sejahtera ini punya agama saya dulu. Shalom punya Kristen, ya. Namo Buddhaya itu bukan budaya itu. Namo Buddhaya itu artinya terpujilah Buddha. Memang sampai melok Buddha. Loh iya, hati-hati. Ini akhlak robbani. Terus Om Santi Om, ya. Iku sak ome sak ponakane melok kabeh. Loh ini jangan dikira cuma ngomong tok Om, artinya apa? Tidak akan terjadi tanpa kehendak dewa. Memang jadi kita ini punya dewa. Loh ngono lho, ganti wedi arek-arek. Ya wis nah. Loh artinya itu. Mangkane ngono. Lek salam, mari salam sejahtera, namo Buddhaya, Om Santi, ponakane Mbak Santi saume celuk.
Ini bukan main-main, ini tuh maknanya itu artinya. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali kehendak dewa. Memang kita punya dewa. Tidak ada, ini loh akhlak rohani, tolong dijaga. Sehingga Allah berfirman dalam surat 6, apa itu surat 6? Al-An'am ayat 153. Wa anna hada siratim mustaqimah fatabi'uh wa la tatabi'u subula fatarafaqa bikum an sabili dzalikum wasyakum bihi la'alakum tatakun. Ini loh jalanku yang lurus, hendaklah kamu mengikutinya, jangan ikuti jalan-jalan lain sehingga kamu nanti tercerai berai. Demikian yang diperintahkan kepadamu supaya kamu bertakwa. Ini akhlak rohani. Kedua, akhlak manusiawi. Ajaran akhlak dalam Islam ini sesuai fitrah, sesuai fitrah. Ada kerinduan kebaikan dalam jiwa ini, sehingga mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran akhlak dalam Islam ini untuk manusia yang merindukan kebahagiaan secara hakikat, bukan kebahagiaan semu. Maka akhlak Islam ini adalah akhlak yang benar-benar memelihara tentang jati diri kemanusiaannya sebagai makhluk terhormat. Sebagai makhluk terhormat. Ya makhluk terhormat itu ya sempurna lah. Tidak apa-apa kita sempurna, boleh wong Allah menciptakan kita tuh dalam kondisi yang sempurna kok. Wa nafsiu wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Surat 91 ayat 7 sampai 10. Demi kesempurnaan, sempurna ini. Demi kesempurnaan ciptaanku, manusia ini aku ilhamkan untuknya sifat fujur dan takwa. Maka rugi yang mengotori, beruntung yang membersihkan. Makanya jangan kena penyakit aneh-aneh. Penyakit yang tidak punya itu kan cuma 4. Tunanetra, tidak punya penglihatan. Tunarungu, tidak punya pendengaran. Tunawicara tidak bisa bicara. Tuna aksara nggak bisa baca tulis. Di negeri Konoha, karo Wakanda. Tambah 1 penyakit tunanya. Apa? Tunarupa. Gak duwe rai, berarti gak duwe izin. Iya. Di negeri Konoha, orang Indonesia ndak. Penyelenggara negaranya dulu. Ya. Indonesia ndak beda maksudnya. Ya. Maka disinilah jaga ini loh akhlak manusiawi. Jaga dong kita yang sama Allah dan diciptakan dalam kondisi sempurna. Jangan menjatuhkan diri. Ayo dijaga ini akhlak-akhlak kita. Akhlak orang Islam itu akhlak yang mulia. Karena Rasul mengatakan al-hayyu wal iman wa farq bainahuma farahu. Fa idza farahu akharu. Rasa malu dan iman satu kesatuan. Hilang satu, hilang yang lainnya. Makanya orang beriman itu punya malu. Orang punya malu apakah beriman? Belum tentu, karena keimanan yang dikehendaki Allah dalam surat Ali Imran 19, innad dina indallahil. Nah, berarti yang di mata Allah iman itu yang Islam. Lainnya no way, ngono Allah ya. Makanya jaga baik-baik. Yang ketiga, akhlak universal. Akhlak universal ini sesuai dengan kemanusiaan yang mencakup segala aspek kehidupan. Jadi universal, menyakup semua kehidupan. Al-Quran itu ada macam contoh keburukan, kewajiban yang harus dijauhi. Di Al-Quran juga dicontohkan akhlak-akhlak mulia yang harus diikuti. Gak boleh menjauhi ya kebaikan, gak boleh menolak kebenaran, tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak membunuh anak karena takut miskin, tidak berbuat keji, tidak memakan harta anak-anak yatim, kemudian tidak melampaui kewajiban, ya.
berlaku adil, tidak mengkhianati janji dengan Allah. Ini diletakkan di surat 6 Al-An'am lagi ayat 151 152. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bih. Tusyriku bi sayyi'a wa bil walidaini ihsana. Wala taqtulu alaudakum min imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyanahum. Wala taqrabu wahayya wa ma dhahara minha wa batan wala ta'kulun nafsilati haramallah ila bil haqq. Zalimun wa syaqum bihi alakum ta'kilun. Katakan Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhanmu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Jangan membunuh anak-anakmu karena miskin. Kami yang memberi rizki kepadamu daripada mereka. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti. 152. Wala taqrabu ma'al yatimi ilal billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuda wa afulul kalam minal binati bil qist la nukafilu nafsan ila wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba wa bil ahdillahi aufu dalikum wa syaqakum bihi la'alakum tazakkarun. Dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang membawa manfaat untuk mereka sampai dia usia dewasa. Sempurnakan takaran timbangan, ya. Berbuatlah yang adil. Apabila kamu bicara yang jujur, sekalipun dia kerabatmu, penuhi janji-janji, terutama janji pada Allah, maka dia memerintahkan kepadamu untuk berbuat kebaikan. Itu, dan harus kamu ingat. Kalau janji itu ditepati, gak ngomong toh. Saat durungin dipilih janjinya syarat-syarat, begitu dipilih lali. Waktu mau pemilihan, wah mas kedatang ke masjid-masjid, bagi kopiah, bagi sarung, tolong ya dititip bacakan ayat kursi. Barang itu kursi lali. Itu kelakuannya begitu. Yang keempat, akhlak keseimbangan. Akhlak dalam Islam yang berada di antara yang menghayalkan manusia ini. Seakan-akan dia sebagai malaikat, maka dia menghayalkan dalam kebaikan. Tapi ada juga para manusia yang menghayalkan bagi setan, perbuatnya lebih buruk lagi daripada setan. Ada enggak orang yang lebih dari malaikat? Ada? Ada orang yang bisa lebih dari malaikat? Ada. Rasulullah Muhammad SAW ketika dilempar batu bocor, malaikat yang geram malah. Muhammad, kalau engkau mau aku balas. Apa kata Rasul? Lah, enggak. Malah didoakan, Allahumma hdi qaumin. Coba arek-arek sampurna ditawari malaikat, awakmu ditolimi langsung. Iya malaikat. Ya apa tak bales dah. Pakai apa? Jabal Uhud. Imbono, Semeru, Arjuna, blekno sisan, malah jaluk imbu kalau. Ya, Rasul enggak mau, malah didoakan. Nah, berarti bisa melebihi. Ada enggak akhlak-akhlak yang melebihi akhlaknya iblis, setan, manusia? Ada. Setan, iblis itu kan golongan jin semua. Yang dimakan apa? Sesajen, wangi-wangian gitu. Paling ikut dipangan. Manusia yang melebihi setan, aspal itu diuntal, kerikil, semen itu dilekapin. Jelas manusia melebihi setan. Maka jaga akhlak keseimbangan, ya. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi itu imbangkan ini, jangan sampai. Nah, yang terakhir ini yang kelima, setelah itu kita diskusi. Ajaran akhlak ini realistik. Artinya apa? Islam benar-benar memperhatikan kenyataan hidup. Meskipun manusia dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk lain, tapi manusia ini punya kecenderungan untuk apa? Kebutuhan material, spiritual,
Nah, maka kelemahan-kelemahannya tetap ada. Oleh karena itu Islam memberikan kesempatan manusia yang melakukan kesalahan memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan bertobat. Bahkan dalam keadaan terpaksa pun senantiasa dia membolehkan manusia untuk dalam keadaan yang tidak dibenarkan itu boleh, dalam kondisi terpaksa, ya. Dalam kondisi terpaksa diperbolehkan. Contoh ini di surat Al-Baqarah ayat 173, kalau dalam kondisi terpaksa, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa uma uhila bihi li ghairillah faman itura ghaira bagniu wala adin wa isma'i alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dianya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah atau menyebut selain Allah, tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan untuk menginginkannya dan tidak melampaui batas, itu tidak ada dosa. Contoh, tersesat di hutan, gak ono panganan apa tok, ono cuma celeng tok, situ itu ndak liyane. Itu boleh dimakan untuk bertahan hidup. Boleh, tapi cuk ini ketepaan, kapan mana mangan celeng gak diweti. Ya. Ke Eropa, dapat tugas ke Eropa misalnya, ke sana, wadem apa nih. Ada teman saya telepon saya, Mas, apa? Oleh ngombe minuman apa? Iki ono vodka, liyane iku tequila, liyane iku topine miring ini Mas, Johnny Walker, liyane iku gak ono sing liyane iku aku ngono. Kayak apa? Enggak aku nang Eropa Mas untuk menahan hangat. Liyane iku gak ono Mas, gak ono teh. Ono ya gawe teh hangat. Waduh Mas, liyane ngombe ngono masa aku teh hangat. Jahe ya ono. Waduh repot telepon ustaz wis kurang tuh gak tak telepon jaringan. Kalau memang benar-benar memang nggak ada lainnya, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau masih ada yang lainnya jangan. Nah, ini realistik akhlak Islam itu. Kalau memang nggak ada dan itu untuk kehangatan karena dingin boleh. Tapi kapan mana nenggak ngene anak itu belebes namanya. Nah itulah saudara-saudaraku, dimensi akhlak dalam Islam ada 5, ya. Akhlak robani, manusiawi, universal, keseimbangan, dan realistik. Mudah-mudahan kita terjaga dalam itu. Nah kemudian berikutnya nanti kita akan bahas kuliah akhlak kepada Allah, ya, dengan judul takwa sebagai bukti akhlak pada Allah. Jadi besok takwa sebagai bukti akhlak pada Allah. Sekarang kita diskusi dari dimensi akhlak Islam ini. Kalau nggak ada tak tutup. Cukup? Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.